Kompleks makam di Raja Serdang adalah kompleks pemakaman Sultan Serdang yang terletak di Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada 4 Sultan Serdang yang dimakamkan di kompleks ini, yakni Tuanku Sultan Ainan Johan Alamsah, Sultan Serdang kedua, Tuanku Sultan Tapsinar Basarsah, Sultan Serdang ketiga, dan Sultan Serdang yang keempat, yakni Tuanku Sultan Basarudin Sariful Alamsah serta permaisurinya, Tengku Tuan Sahrah binti Rahmatsah. Kompleks makam di Raja Serdang adalah salah satu situs sejarah yang harusnya dirawat dan dilakukan pemeliharaan. Apalagi kompleks makam di Raja Serdang ini merupakan bukti sejarah bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan awal Kesultanan Serdang pada kurun waktu 1723-1850 yang dikenal dengan nama Kampung Sultan Serdang. Namun, faktanya kompleks makam raja-raja pendiri Kabupaten Deli Serdang ini justru tidak terawat dan kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan masuk menuju kompleks pemakaman ini bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah. Menyedihkan. Makam di Raja Serdang terletak di tengah kampung besar yang sekarang disebut Kampung Masjid, Kecamatan Beringin, di dekat Sungai Serdang. Kompleks pemakaman yang menjadi situs sejarah dan bernilai arkeologis ini telah mendapat legitimasi secara sah di mata hukum melalui surat pengakuan tanah wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf yang disahkan oleh Kepala Desa Masjid nomor 01-DM-DM-05-2007 tanggal 13 April 2007 dan diperkuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangkuis tanggal 13 April 2007 dengan lebar 56,5 meter, panjang 197 meter dan luas kurang lebih 11.130,5 meter bujur sangkar. Sebelum dikukuhkan dengan surat pengakuan tanah wakaf, kondisi makam di Raja Serdang memang cukup memprihatinkan. Pada saat musim penghujan yang sering menimbulkan banjir, tak jarang areal pemakaman tertutup air hingga tidak bisa diziarahi. Maka pada tanggal 8 Juni 1936, Sultan Sulaiman Sariful Alamsah membangun kanal Serdang dengan cara meluruskan Sungai Serdang sehingga aliran sungai yang seharusnya melewati pemakaman bisa dimatikan. Hal ini berimbas pada terselamatkannya kompleks pemakaman dari ancaman banjir di musim penghujan. Pada tahun 1968, Tengku Abu Nawar Sinar, Tengku Luqman Sinar, Tengku Abu Qasim Sinar, Tengku Teh Nasrun, Tengku Atailah, dan Tengku Atar bersama rombongan berziarah ke kompleks pemakaman. Para bangsawan Kesultanan Serdang ini mendapat pemandangan yang kurang menyenangkan, yaitu areal pemakaman telah beralih fungsi menjadi sawah yang dikerjakan oleh para pendatang. Sedang ratusan batu nisan dilonggokkan begitu saja. Hanya makam marhum Kota Batu atau Sultan Basarudin Saiful Alamsah yang masih tersisa, itu pun karena kebetulan terlindung oleh pohon tua yang besar.
Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pamong praja setempat, tapi ternyata kurang mendapat tanggapan yang signifikan. Para bangsawan Kesultanan Serdang akhirnya mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan cagar sejarah tersebut dengan cara membayar uang ganti rugi kepada sejumlah orang yang kebetulan mengelola sawah di tempat tersebut. Atas dasar uang ganti rugi inilah kemudian dibuat sketsa peta yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembelian oleh perwakilan para bangsawan Kesultanan Serdang yang diwakili oleh Tengku Teh Nasrun dan Tengku Atailah sebagai orang yang paling tua di kalangan zuriat keturunan Sultan Serdang. Pada tanggal 18 Mei 1990, Tengku Ziwar membeli pula tanah yang menghubungkan antara kompleks pemakaman dengan jalan raya seluas lebih kurang 1.200 meter. Penyelamatan terhadap kompleks pemakaman kembali dilakukan pada tahun 1999 oleh Tengku Abu Nawar Sinar, Tengku Lukman Sinar, dan Tengku Abu Qasim Sinar. Ketiga bangsawan Kesultanan Serdang ini melakukan langkah penyelamatan dengan cara membetulkan batu nisan makam Sultan Ainan Johanshah, Sultan Tabsinar Basar Shah, dan Sultan Basaruddin Saiful Alam Shah, serta membuat pagar kawat berduri di sekeliling komplek makam. Pada tahun 2002, Tuanku Lukman Sinar Basar Shah II membuat pagar batu di sekeliling komplek makam dan pintu gerbang dengan tulisan Kompleks Makam di Raja Serdang. Selain melakukan pembangunan, Tuanku Lukman Sinar Basar Shah juga mengangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai juru kunci makam sekaligus sebagai wakil nazir Masjid Sultan Sinar yang terletak tak jauh dari kompleks pemakaman. Upaya pelestarian makam kembali dilakukan dengan cara membetulkan kembali batu nisan dan galangan badan makam para Sultan Serdang tersebut, karena tulisan yang tertera pada batu nisan sudah tidak jelas. Hal penting ini dilakukan sebagai salah satu legitimasi peninggalan sejarah bahwa wilayah tersebut didirikan oleh Kesultanan Serdang. Sayang, setelah upaya penyelamatan yang demikian rupa, ketika pertengahan Ramadan 1444 Hijrah, setelah beberapa bulan lalu saya berziarah ke komplek makam ini, kembali saya bersama pelukis M. Yati Mustafa dan aktivis masyarakat Tionghoa Dr. Edi Kusuma datang lagi berziarah ke komplek makam ini. Namun yang kami temukan sungguh kondisi yang lebih menyedihkan dari kondisi komplek makam beberapa bulan lalu. Selain lingkungan makam yang semak oleh rerumputan perdu, tembok makam juga terlihat sangat kusam, sedangkan pintu pagarnya malah sudah copot, dan kondisi pusara makam sendiri dipenuhi oleh debu. Bahkan jalan masuk menuju komplek makam malah dijadikan tempat pembuangan sampah. Sepertinya tak ada seorang pun ahli waris dari para raja-raja Serdang ini yang datang berziarah sebelum dan selama Ramadan 1444 Hijrah
ke komplek makam ini, sebab kami tak melihat ada tanda-tanda taburan bunga di atas pusara para sultan-sultan itu. Sungguh, inilah warisan sejarah yang sangat menyedihkan. Jika terus dibiarkan seperti ini, tanpa seorang pun yang peduli, entahlah apa jadinya kompleks makam Raja-Raja Serdang ini beberapa tahun ke depan. Sungguh sangat memprihatinkan. Semoga para arwah raja-raja pendiri Kerajaan Serdang adalah pendiri Kabupaten Deli Serdang damai di sisi Tuhannya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin.